Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Nasir Azhari. Saya dari kelas TP 191 Siliwangi. Pada kesempatan kali ini saya akan mendemonstrasikan hasil dari pekerjaan saya, yaitu membangun aplikasi eTracify, atau mungkin bisa disebut dengan aplikasi bank sampah. Dalam pembuatan aplikasi ini saya menggunakan React Native untuk tampilan depannya, dan di bagian belakangnya saya menggunakan Node.js, terkhususkan untuk framework Happy.js, yang mana framework Happy.js ini dia salah satu framework yang berbasis JS atau JavaScript di sisi server. Nah, kira seperti itu. Untuk database-nya sendiri saya menggunakan PostgreSQL. Kira-kira seperti ini. Di dalam PostgreSQL saya memiliki beberapa tabel, yaitu tabel admin, nasabah, jenis sampah, dan transaksi. Di bagian adminnya sendiri bisa dilihat di sini terdapat password yang mungkin terdiri dari string acak atau teks, terdiri dari teks, angka, dan simbol lain sebagainya. Ini tuh dia dihasilkan dari proses hashing menggunakan bcrypt. Oke, kira-kira seperti itu. Langsung saja ke aplikasinya. Saya buka terlebih dahulu aplikasinya. Di sini saya beri nama eTracify. Oke, seperti ini aplikasinya. Secara otomatis dia akan masuk ke halaman login admin dan login nasabah. Kira-kira seperti itu. Untuk pertama kali membuka aplikasi ini, saya awali di halaman login admin. Di bagian admin saya coba login menggunakan akun yang sudah saya daftarkan sebelumnya. Oke. Secara otomatis ketika valid akan diarahkan ke halaman dashboard admin. Di dalam halaman dashboard admin terdapat beberapa section. Yang pertama adalah section welcome screen, section menu item, dan section bottom tab navigation. Di dalam halaman welcome screen terdapat avatar, yang mana di dalam avatarnya ini sendiri dia terdapat karakter M dan N. Karakter M dan N ini dia ngambil dari data user, lebih tepatnya di data nama. Dia ngambil di data nama, terus kemudian dia seleksi di karakter, di kalimat pertama pada karakter pertama, dan kalimat kedua pada karakter pertama. Kira-kira seperti itu. Maka dia akan nampak seperti ini. Terus kemudian ini ada beberapa menu item, yaitu data sampah, tambah sampah, kemudian data nasabah, daftar nasabah, lalu data transaksi, kemudian profile. Ini juga sama, sudah dinamis, dia mengambil data dari database. Oke, mungkin saya awali dengan melihat data sampah. Oke, bisa dilihat di sini ada indikasi data kosong, bahwasanya data sampah yang berada di dalam database dia masih kosong. Oke, seperti ini tampilannya. Saya cek terlebih dahulu. Oke, data masih kosong. Selanjutnya saya coba tambahkan data sampah. Oke, setelah itu klik tambah. Yes, data berhasil ditambah. Otomatis data akan masuk ke halaman data sampah. Lalu di database-nya juga mengikuti. Oke, sudah masuk datanya. Setelah itu di data jenis sampah ini pihak admin juga bisa melakukan edit data. Misal saya edit
dengan poin mungkin seperti ini. Oke, data berhasil di edit serta juga bisa dihapus juga. Oke, kemudian saya coba tambahkan kembali untuk jenis sampah yang available untuk ditabung oleh pihak nasabah. Saya coba masukkan per kilonya. Untuk bubur kertas ini dia memiliki poin 10. Oke, kemudian saya coba tambahkan lagi. Tambah, yes. Oke, data berhasil masuk. Kemudian di sini saya coba lihat data nasabah. Di dalam data nasabah juga masih kosong. Saya coba daftarkan nasabah. Misal saya daftarkan nasabah dengan nama New Patria, kemudian emailnya, terus alamatnya, kemudian passwordnya. Setelah dirasa valid, kita bisa klik daftar. Oke, otomatis data akan masuk ke halaman data nasabah. Selanjutnya di data transaksi, di sini masih kosong karena proses transaksinya hanya bisa dilakukan di sisi nasabah. User hanya bisa melakukan approval atau konfirmasi dari transaksi yang masuk yang dikirimkan oleh pihak nasabah. Untuk proses registrasi nasabahnya sendiri, dia hanya bisa dilakukan di sisi admin. Jadi di pihak nasabahnya jika ingin menggunakan aplikasi ini, dia harus komunikasikan secara langsung oleh pihak admin. Kira-kira seperti itu. Oke, kemudian di sini saya coba beralih ke nasabah, yang mana untuk login ke nasabahnya kita menggunakan akun yang sudah saya daftarkan. Oke, saya cek lagi. Oke, nanti saya akan coba login menggunakan akun ini. Oke, saya logout kembali, saya login ke nasabah. Oke, masuk di menu dashboard nasabah juga sama seperti di admin. Yang membedakan adalah di dashboard nasabah terdapat poin yang secara otomatis dia akan menghasilkan 0 ketika user pertama kali registrasi. Oke, di halaman dashboard nasabah, pihak nasabah hanya bisa melihat data sampah tanpa perlu melihat detail data sampahnya, karena untuk proses detail sampah dan lain sebagainya dia hanya bisa dilakukan di sisi admin. Kira-kira seperti itu. Kemudian di data transaksi, dia masih kosong karena user dalam hal ini adalah Dava belum melakukan transaksi. Maka dari itu saya coba melakukan transaksi dengan akun Dava. Oke, di sini terdapat combo box, yang mana combo box ini dia ngambil data dari data sampah yang sudah diinputkan oleh admin. Oke, di sini saya coba masukkan mungkin jenis sampahnya bubur kertas, kemudian berat per kilonya saya buat 5. Ya, otomatis dia akan menghasilkan total poin secara dinamis berdasarkan dari input berat dari sampah itu sendiri oleh pihak nasabah. Oke, bisa dilihat di sini sudah dinamis, dan juga ini sifatnya disable karena ya memang dia otomatis tidak bisa diinputkan oleh nasabah secara manual.
Kemudian deskripsinya bisa kita isikan sembarang. Setelah dirasa valid, kita bisa klik tabung sekarang, maka secara otomatis data akan masuk ke elemen data transaksi. Oke, bisa dilihat data yang sudah dibuat secara otomatis dia akan memiliki status pending, ya karena dia harus menunggu konfirmasi dari admin. Kira-kira seperti itu. Di menu nasabah ini dia bisa melihat detail transaksinya seperti ini. Oke, tampilannya seperti ini kurang lebih. Mohon maaf jika UI-nya masih ada yang kurang, karena fokus saya pada aplikasi ini adalah untuk fungsionalitasnya. Saya rasa untuk segi fungsionalitasnya sudah berjalan dengan sempurna. Mungkin bisa saya tambahkan beberapa fitur untuk kedepannya. Oke, untuk poinnya sendiri itu dia nanti akan bertambah jika status transaksinya ini dia sukses. Mungkin saya coba demokan kembali. Pertama-tama saya masuk ke halaman admin. Oke, nasir@gmail.com, passwordnya adalah nasir123. Oke, secara otomatis dia akan masuk ke elemen dashboard admin. Kemudian di elemen data transaksi dia bisa melihat bahwasanya terdapat transaksi yang dilakukan oleh username Dava Patria. Di sini admin bisa melakukan approval ataupun penolakan. Di sini saya coba terima, otomatis status menjadi sukses, dan saya coba cek kembali di akun apakah sudah sukses atau belum. Oke, bisa dilihat poinnya bertambah sesuai dengan proses transaksinya yang sudah sukses dilakukan oleh username Dava. Oke, untuk adminnya sendiri itu dia otomatis terisi, tanggalnya sudah otomatis terisi oleh aplikasi. Jadi dia tidak terisi secara manual, melainkan sistem yang mengisikan secara otomatis. Admin siapa yang melakukan approval terhadap transaksi ini adalah admin Muhammad atas nama Muhammad Nasir Asyari. Kira-kira seperti itu. Kemudian untuk nasabahnya sendiri juga di sini saya bikinkan semacam autorisasi. Jadi ketika terdapat dua nasabah, yaitu nasabah A dan nasabah B, maka nasabah A hanya bisa mengakses data transaksi yang dimiliki oleh nasabah A. Kemudian di nasabah B pun juga demikian, dia hanya bisa melakukan transaksi sesuai dengan transaksi oleh nasabah B. Kira-kira seperti itu. Mungkin jika tidak bingung, saya coba bikinkan akun kembali. Di sini saya posisi masih menggunakan akun Dava. Kemudian saya coba logout. Di bagian adminnya saya coba masukkan nasabah yang baru. Oke, daftar nasabah. Oke, saya masukkan Sri Mulyani, kemudian emailnya, alamatnya, dan juga password. Oke, setelah itu dia akan tertambah secara otomatis di halaman data nasabah. Saya coba loginkan menggunakan akun ini. Oke, gmail.com, seri 123 masuk. Oke, secara otomatis dia akan mendapatkan poin 0. Di sini untuk proses authorizationnya sudah bekerja. Jadi user hanya bisa mengakses dari data yang dimiliki oleh user itu sendiri. Kira-kira seperti itu. Oke, mungkin saya coba
simulasikan untuk proses tabung sampahnya menggunakan username Sri Mulyani ini. Oke, buat transaksi, kemudian masukkan sampah yang ingin ditabung, kemudian masukkan jumlah per kilogramnya, mungkin saya buat 15. Secara otomatis total poinnya akan terisi secara otomatis. Kemudian deskripsinya mungkin saya isikan bebas, terus tabung. Oke, dia akan pending sama seperti dari username Dava. Kemudian saya coba logout dan masuk sebagai admin. Saya coba approve dari transaksi yang dilakukan oleh Sri Mulyani. Oke, di sini terdapat transaksi yang masih pending. Saya coba approve. Oke, otomatis dia sukses. Selanjutnya di bagian profile, terus saya logout, kemudian saya masukkan nasabah dengan atas nama Sri Mulyani. Oke, secara otomatis poinnya akan bertambah berdasarkan transaksi yang sukses, kira-kira seperti itu. Oke, kurang lebihnya seperti itu gambaran dari project yang saya buat menggunakan tech stack React Native, kemudian Node.js dan PostgreSQL. Mungkin seperti itu. Apabila ada kekurangan dalam segi aplikasi, mungkin saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Apabila ada perkataan saya yang kurang berkenan di rekan-rekan sekalian, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Khairul kalam wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.